Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti silakan di kolom chat ya minasang ya. Nanti saya pasti lihat. Gambate sensei, gambate janeo ne. Hai, oke minasang,じゃあ始める前に一緒にお祈りをしましょう。じゃあ始めます。はい、終わりました。OK ですね、皆さん。はい、出席を取りますので、皆さんの名前を呼ばれたときに、はい、はい、あと、ini ya, 皆さんや、書いてくださいね。はい、先生、今先生と書いてくださいね。お願いします。フィサカさんいませんね。いません。はい、ちょっと待ってください。OK。はい、ちょっと待って。フィサカさんいません。アルフィさんいますね。はーい、います。OK。ウィンダーさんいますね。ウィンダーってさ、はい、ウィンダーさんいます。フィアさんはいませんね。ジェームソンさんはいません。イファンさんいますか？イファンさんいませんね。イファンさんはいません。はい。アスリさんいますか？いますや。ルイさんいます。Aldo sangいません。Dan semuanya tidak bisa online. Apa karena masih liburan kalian minasanya? Five liburan tapi malah disuruh belajar ya. Katakanlah ini minasang. Saya punya ini minasang berita penting bahwa itu desne ashita wa saigo no bumpo des. Besok itu adalah pembelajaran materi terakhir kita. Yeay. Jadi itu artinya dimulai hari hari apa ini? Hari Rabu itu Minasang akan melaksanakan TO. Nah, untuk melaksanakan TO tersebut, Minasang diharapkan itu untuk mengerjakan seluruh PR-nya Minasang ya. Saya lihat dari kemarin ternyata masih banyak belum banyak banget saya Minasang ya yang masih belum mengerjakan PR. Bahkan ada yang dari day 3, day 4 gitu Minasang tolong kerjakan sampai selesai dulu baru nanti saya bisa upload nilainya karena nanti tuh kalau misalnya nilainya kosong kosong seperti itu nanti saya ditanyain oleh pihak ini ponggoknya kenapa tidak ini tidak full nilainya seperti itu minasang. Sih mas ya minasang ya. Jadi dimohon untuk minasang cicil PR-nya dari sekarang kalau misalnya memang sudah menunggak PR-nya. Sih mas. Ya, Timasa tenang saja. Hari ini kita tidak akan membahas mengenai perubahan kata kerja. Tidak ada ya minasanya. Hari ini kita akan membahas mengenai bumpo-bumpo biasa saja. Tapi kalau besok tuh, baru kalau besok tuh kita akan mempelajari perubahan kata kerja. Ada 3 perubahan kata kerja ya minasanya. Jadi untuk materi terakhir itu memang sedikit sulit, tapi apa sih? Kalau misalnya minasang hafal, gampang kok minasang. Oke, minasan langsung saja ke live day Juyong desu ne. Langsung saja ke isi pembelajarannya minasan ya. Isi pembelajarannya hari ini kita akan memahami pola kalimat untuk menerangkan waktu. Tokoro dan bakari. Tak bakari, sumimasen, tak bakari. Lalu memahami pola kalimat yang menyatakan keyakinan dan perkiraan pembaca. Di sini ada kata hazu, so, dan yo desu. Seperti itu. Di sini ada memahami pola kalimat yang menyatakan sesuatu yang terasa oleh indera manusia. Gak sih, Mas. Lalu memahami pola kalimat yang menyatakan dua hal yang mirip. Si. Lalu di sini juga ya minasang bentuk sisinya itu bukan cuma untuk menyatakan dua hal yang mirip saja, tapi untuk menyatakan beberapa alasan ya minasang ya. Bisa juga. Kita langsung saja menerangkan waktu ya minasang ya. Tokoro dan Bakari. Ini saya bingung nanti gimana minasang ya untuk contoh kalimatnya. Nanti minasang tuh langsung aja gitu di chat kali ya, di chat gitu terus tulisin bahasa Jepangnya apa kalian minasang ya. Gak mungkin dong saya ngartiin sendiri, iya nggak sih? Nanti kalau misalnya minasang mau jawab, silakan di kolom chat ya minasang ya mas. Itsumonodori desu ne minasang. Kore desu ne. Goi. Pertama itu adalah kosakatanya. Pertama ya minasang ya. Di sini ada kata jukemas. Membereskan, merapihkan, menata ya minasang ya. Ingat, ini tuh bukan berarti menyapu ya minasang. Bukan. Ngepel bukan. Lap-lap bukan. Ini tuh lebih kayak untuk menata. Kata jukemas. Merapihkan sesuatu yang berantakan ya minasang ya. Lalu di sini ada jumbi yang artinya itu persiapan. Lalu akacang artinya bayi. Lalu di sini umaremas artinya lahir. Di sini aja Sotsugyo Shimas lulus dari institusi pendidikan. Lalu di sini ada onakaga ippai, artinya kenyang atau perutnya penuh seperti itu. Onakaga ippai seperti itu ya minasanya. Oke, langsung saja ke bumpo yang
sebenarnya minasan ya di sini Anda menggunakan tokoro. Nah, tokoro ini tidak memiliki arti yang spesifik ya minasan ya, tapi ini itu digunakan untuk menunjukkan waktu terjadinya eh, kegiatan tersebut. Minasan, setahu minasan tokoro itu artinya apa sih minasan? Tokoro. Menurut minasan apa artinya tokoro? Waktu itu pernah belajar ya? Tokoro itu biasanya minasan tuh yang minasan tahu itu adalah tempat ya minasan ya. Tapi tokoro yang di sini tidak ini minasan ya tidak berarti tempat, tapi untuk menyatakan terjadinya waktu, terjadinya tindakan. Biasanya ada tiga pola kalimat, tiga kata kerja yang bisa dipakai yaitu kata kerja bentuk kamus, bentuk teiru dan ta. Dan ketiga ini pun artinya berbeda-beda minasan. Hai, mari kita langsung saja minasang ya. Contohnya di sini ada kata kerja bentuk kamus minasang. Kata kerja kamus yang menggunakan teiru. Sumimasen, tokoro. Nah, kalau misalnya kata kerja bentuk kamus, maka kegiatan itu baru saja akan dimulai, baru aja mau. Artinya adalah baru aja, sumimasen. Hai, baru aja mau. Contohnya minasang ya, seperti sekarang, saya baru aja mau minum. Berarti menurut minasang itu udah minum atau belum? Belum ya minasang, tapi pas banget saya tuh mau melakukannya. Biasanya minasang kata kerja yang di depan kata keterangan waktu yang selalu dipakai itu adalah kata chodo ima. Chodo ima atau imakara. Biasanya pasangannya seperti itu minasang ya. Jadi ada keterangan waktunya itu adalah chodo ima atau imakara. Seperti itu. Nah, lalu ada bentuk teiru ya misalnya. Kalau bentuk kata kerja teiru, maka kegiatannya itu sedang terjadi ya misalnya. Tokoro. Hai. Saya bedanya sama teiru biasa aja sama tokoro apa? Sebenarnya nggak ada perbedaannya misalnya. Cuman kalau menggunakan tokoro berarti kita tuh sedang memberitahu bahwa tindakan tersebut itu benar-benar dilakukan saat ini gitu minasanya. Kalau waktu itu tuh kita kan kalau TIR biasa itu artinya ya udah saya sedang makan, saya sedang minum seperti itu. Nah, kalau misalnya ada kata tokoro ini berarti kita benar-benar menekankan bahwa sedang apa sih hal tersebut tuh sedang terjadi sampai sekarang seperti itu minasang. Menekankan waktunya saja. Seperti itu. Artinya sama-sama sedang ya minasanya. Hai. Dan biasanya tuh selalu menggunakan kata ima. Ima. Hai. Jadi,ちょっと待ってください。はい。これですね。Eh, kok salah? Sebenarnya misalnya ini salah. Oke, des. Ini tokoro. Nah, satu lagi minasanya menggunakan kata kerja bentuk ta ya minasanya. Nah, seperti biasa, kata kerja bentuk ta itu artinya sudah lampau ya minasanya. Ta tokoro. Artinya baru saja selesai ya minasanya. Baru saja selesai. Artinya baru aja. Bukannya sudah, tapi artinya baru aja. Kalau misalnya kata kerja bentuk ta itu artinya baru saja. Baru saja beberapa detik yang lalu atau beberapa menit yang lalu itu baru saja mengerjakan hal tersebut. Biasanya kata keterangan yang dipakai itu adalah taima. Taima. Seperti itu. Ini minasan. Jadi kalau misalnya kata kerja bertemu dengan tokoro artinya baru saja mau ya minasan ya. Lalu selanjutnya itu kalau teiru artinya itu sedang dilakukan sampai sekarang. Lalu misalnya menggunakan kata kerja bentuk ta artinya baru saja selesai. Ini desu ne. Nah, biar saya. Nah, ini desu ka minasan. Biasanya boleh menggunakan tokorode, tokoron, tokoroe, tokoro-o tergantung kata kerja mengikutinya belakangnya. Contohnya minasang di sini ya, shawa o abiru tokoro desu. Baru aja mau mandi minasang. Berarti dia tuh mungkin lagi ada di depan kamar mandi, lagi bawa anduk. Terus ditegur, ngapain? Ah, shawa o abiru tokoro desu. Baru aja nih, gue mau mandi gitu loh minasang. Berarti di depan banget minasang. Kebetulan banget dia itu benar-benar akan mandi gitu minasang. Seperti itu. Jumbi shite iru tokoro.
sedang mempersiapkan. Berarti itu tuh kesannya dia tuh sekarang sedang mungkin packing-packing ke koper gitu minasan, sedang mempersiapkan segala hal sesuatunya. Lalu di sini kayak apa sih kata Zuketa Tokorodes baru saja selesai merapikan kamar gitu ya minasang ya. Berarti mungkin dia tuh baru aja ngepel, cuma saya baru aja bawa barang-barang yang nggak dipakai kata Zukemas ya minasang ya. Atau baru banget keluar kamar sampai keringetan gitu. Terus ibunya nanya, ngapain? Ah ya, oh kata Zuketa Tokorodes. Oh, aku baru aja selesai merapikan kamar seperti itu. Kayak beberapa menit yang lalu atau beberapa detik yang lalu. Ini desu ka minasang ya. Bisa dipahami ya minasang ya perbedaan antara kata kerja bentuk tokoro, teiru tokoro, dan kata kerja bentuk tatokoro. Bisa dipahami ya minasang ya. Oke desu ka? Boleh di kolom chat? Hai sensei, oke deh. Contohnya minasang satu aja minasang ya. Contohnya, eh saya baru mau eh, pergi ke bandara. Berarti saya baru mau pergi ke bandara. Mungkin dia sedang naik mobil, bilang saya baru aja naik mobil. Mau kemana? Oh, baru aja mau pergi ke bandara seperti itu. Kira-kira ada yang bisa jawab? Di chat boleh, di kolom komentar silakan. Minasang siapapun boleh. Dejobu. Dejobu, bandara itu kuko. Terus ya minasang ya. Hmm? Ini dia. Kuko ni ikut tokoro desu. Benar sekali ya. Hai. Kalau keiko, bukan keiko ya, tapi kuko. Kuko. Sumimasen. Kuko kuko ni iku tokoro desu. Desu desu ne. Desu ne. Oke desu. Daijoubu desu, daijoubu, Alfi-san. Udah bagus ya Alfi-san ya, soalnya Alfi-san meskipun nggak on mic tapi tetap aktif di komen. Nah, selanjutnya Inasang ya. Satu lagi. Kira-kira pakai yang mana nih? Baru saja selesai menjawab pertanyaan. Menjawab itu kotae mas. Pertanyaan itu si Cumong. Kira-kira apa nih Minasang? Baru saja selesai menjawab pertanyaan. Terus, terus, boleh di chat ya Minasang ya. Silahkan di chat. Gak apa-apa ya, jangan nyesal juga gak apa-apa. Alfisan silahkan. Terus, saya tunggu sampai 18.19 nih. Jangan sibuk kali ya Minasang ya. Ya udah, baru saja selesai menjawab pertanyaan. Berarti Shitsumo Hai kota eta tokoro desu. Ini deh. Bisa ya minasang ya? Bisa dipahami ya minasang ya? Hai koremade nangka shitsumo ga arimasu ka minasang? Kira-kira ada yang mau tanyakan dulu tidak mengenai bentuk tokoro? Mohon, kalau ini mohon dijawab ya. Karena kan saya mau lanjut ke bab berikutnya nih. Silakan ya minasang. Ada kira-kira shitsumo ga arimasu ka? Minda, hai ge, minasang. Belum ada lagi sensei. Oke deh. Ya, segini shimasho ya minasang ya. Berikutnya kita akan langsung saja ke bakari. Tak bakari ya minasang ya. Menyatakan suatu tindakan yang sudah berlalu. Biasanya menggunakan kata kerja bentuk tak bakari. Kata kerjanya bentuk tak ya minasang ya bakari. Artinya baru saja. Loh, baru baru saja. Loh, sensei, kan baru saja tadi Tokoro.
Kok ini tabakari juga arti baru saja. Nah, biasanya minasang ya, jangka waktunya tabakari itu lebih panjang. Ini bukan pendek ya minasang ya, lebih panjang minasang. Seperti tadi, kalau misalnya seperti ini minasang yang baru saja selesai merapikan kamar. Contohnya baru saja merapikan kamar, mungkin dia lagi di depan, baru aja keluar kamar beberapa menit yang lalu seperti itu. Dari mana? Oh, baru saja selesai merapikan kamar. Cuman kalau tabakari itu biasanya jenjang waktu itu lebih lebih lama ya minasang. Contohnya seperti ini minasang ya. Akacang wa sangkagetsu mae ni umareta bakari des. Bayinya baru saja lahir 3 bulan yang lalu. Kalau misalnya menurut Minasang nih, 3 bulan yang lalu nih Minasang, menurut Minasang itu tuh baru lahir atau enggak sih Minasang? 3 bulan yang lalu gitu loh Minasang, menurut Minasang. 3 bulan yang lalu tuh baru aja, baru banget nggak Minasang lahir? Enggak ya Minasang ya. Jadi anaknya itu sudah lumayan besar. Maksudnya tuh enggak sedekat jarak seperti kemarin atau beberapa menit yang lalu ya Minasang ya. Jadi jangka waktunya itu lebih panjang. Tapi jika dibandingkan misalnya dengan anak orang lain yang misalnya tuh udah 1 tahun, 2 tahun, seperti itu Minasang. Nah, anak yang 3 bulan itu emang baru banget lahir, seperti itu Minasang. Jika dibandingkan dengan usia anak-anak pada umumnya, seperti itu. Contohnya lagi Minasang ya, Senshu Sotsugyo Shitabakari des. Saya baru lulus minggu lalu. Nah, kalau menurut Minasang sih, minggu lalu tuh, ini nggak sih Minasang? Minggu lalu tuh udah lama nggak sih? Udah ya Minasang ya. Udah kalau misalnya kalau misalnya di apa sih, bukan kemarin banget gitu Minasang dibandinginnya seperti itu, bukan seperti yang Tokoro seperti Sotsugyo Shita Tokoro. Kalau Sotsugyo Shita Tokoro berarti dia tuh masih pakai toga misalnya, seperti itu Minasang. Oh, saya baru aja lulus dan kondisinya tuh dia masih pakai toga, acaranya baru saja selesai. Seperti itu. Berbeda terbalik dengan yang Bakari ini Minasang. Minggu lalu Sotsugyo Shita Bakari seperti itu. Saya baru lulus minggu lalu, seperti itu Minasang. Kira-kira dia masih pakai toga nggak kalau udah minggu lalu? Enggak ya, seperti itu. Narata bakari nanoni wasuremashita. Padahal baru aja belajar tapi udah lupa. Nah, misalnya dia tuh udah belajar tuh tadi pagi gitu loh Minasang. Malamnya dia udah lupa. Seperti itu. Tabe tabakari nanode onaka ga ippai desu. Karena saya baru aja makan, perut saya masih kenyang. Seperti itu. Mungkin dia tadi pagi tuh makan, sampai sore tuh dia masih kenyang. Seperti itu. Atau enggak dari siangnya dia tuh masih kenyang gitu, makanya dia nggak makan. Seperti itu ya minasang ya. Ini desu ne. Bisa ya minasang ya dibedakan antara tatokoro dan tabakari. Hai. Mari kita lihat ya minasang ya. Seperti ini minasang ya. Tatokoro dan tabakari. Hai. Kore desu ne. Nihon ni kita tokoro desu. Baru banget sampai Jepang. Tepat setelah di Jepang ketika masih di bandara. Posisinya itu ketika masih bandara. Kalau menggunakan tokoro. Tapi kalau misalnya tabakari, waktunya itu lebih panjang ya minasang ya. Mungkin bisa 3 hari yang lalu atau 1 tahun yang lalu pun tidak apa-apa. Sesuai dengan persepsi orang tersebut. Jadi kalau misalnya tata koro itu batas waktunya lebih sempit ya minasang ya. Sedangkan kalau tabakari itu lebih panjang. I desu ka? Hai minasang. Itu desu ne. Kira-kira sampai sini. Ada yang mau tanyakan dulu tidak? Ada yang mau tanyakan dulu tidak minasang? Nah, sesuai desu ne. Hai. Jangan langsung saja. Hai. Otomatis desu ne. Cukup jelas perbedaannya sensei. Hai, bagus ya Alfinanya. Coba kita ini ya. Ya. Eh, Misalnya kakak saya baru datang dari Jepang 6 bulan yang lalu. Seperti biasa ya Minasang, yang harus diterjemahkan pertama itu adalah keterangan waktunya dulu ya Minasang ya. Berarti kalau 6 bulan yang lalu itu kan setengah tahun ya minasang ya. Berarti boleh sih 6 bulan. Enam itu apa minasang? Hachi. Hachika Getsumae. Misalnya boleh. Tapi orang Jepang tuh kebanyakan kalau misalnya 6 bulan itu diganti jadi setengah tahun. Berarti Hang Toshi Mae. Hang Toshi Mae ni
Berarti oni bahasa ani wa nihong nihong ni kita bakari. Cuma kok bakari kita emang bakari ya saya. Kita bakari. Yes. Ya, kakak saya baru datang dari Jepang 6 bulan yang lalu. Nih apa Hang Toshima ini oni sangwa ani wa nihong ni kita bakari des. Ya, bilang kalau misalnya dibandingkan dengan orang yang baru banget pulang dari Jepang kemarin ya emang nggak bisa Minasang itu menggunakan Tokoro. Sedangkan kalau misalnya dibandingkan sama kita yang selalu di Indonesia berarti kakak kita tuh emang baru aja gitu Minasang datang dari Jepang seperti itu. Oke deh, Kak. Ini bukan Nihongi tapi Nihongkara. Oke deh, Kak. Bisa Minasang ya. Hai, kalau begitu ini karena kan gak ada yang on mic nih Minasang ya udah tidak bisa menggunakan ini ya, tidak bisa pakai ini ya. Kita langsung saja menyatakan keyakinan dan perkiraan pembicara yang minasang ya. Ini ada kata hazu, so, dan yo des. Nah, pertama yang minasang ada okusang. Okusang itu digunakan untuk istri orang lain yang minasang ya. Menyebutkan istri orang lain. Okusang. Misalnya, Luisang no okusang. Istrinya Luisang. Seperti itu. Tapi kalau misalnya Luisang menyebut istrinya sendiri apa? Cuma gitu loh minasang. Cuma wa berarti istri saya. Ya, seperti itu. Di sini ada kata yubiwa yang artinya itu cincin. Ya, lalu di sini ada kushing artinya bujangan atau single ya minasang ya. Ini tuh status ya minasang ya. Statusnya misalnya status di KTP kushing. Maksudnya tuh bukan nggak punya pacar, bukan minasang. Tapi kondisinya itu masih belum menikah. Kushing seperti itu. Kalau misalnya belum menikah meskipun punya pacar, minasang tetap kushing seperti itu. Lalu ada nimotsu, artinya barang bawaan. Nah, di sini ada tenkyoho, perkiraan cuaca ya minasang ya. Perkiraan cuaca di Jepang, tenkyoho itu akurat itu sampai 98% minasang. Jadi kalau minasang nanti di Jepang, setiap hari boleh melihat ramalan cuaca dan itu tuh pasti terjadi hari itu. Pasti minasang. 98% ya soalnya akuratnya. Berbeda sama yang di Indonesia ya, jangan dibandingin ya. Kalau di Jepang tuh emang udah ahli banget minasang kalau di bidang ini Tenkyoho, perkiraan cuaca. Bahkan mereka tuh bisa sampai memprediksi nih kapan kira-kira sakura itu hari apa, tanggal berapa, jam berapa bisa mekarnya seperti itu. Itu sakura. Kemarin tuh saya baru aja amazed atau merasa kagum karena di Jepang itu bisa tahu tanggal berapa salju turun di Osaka. Wow, suai ya Kawinasan. Jadi karena mereka tuh saking apa sih mendalami ilmu geologi itu sangat bagus, makanya mereka tuh bisa sampai 98%. Seperti lalu di sini ada uwagi minasan jaket ya. Lalu ada mafura artinya shawl. Oke, minasan. Segini sih masya minasan ya. Di sini ada kata hazuda. Sudah pasti ya minasan ya. Artinya itu adalah hazu itu pasti ya minasan selalu berada di paling belakang ya minasan ya. Hazu itu artinya pasti. Biasanya dipakai ketika kita menyatakan sesuatu yang memang sepertinya sudah seperti itu ya minasang ya, udah hal yang pasti. Suatu fakta dan kondisinya itu udah fakta gitu, udah fakta banget minasang. Contohnya, Mario sang wa20年日本に住んでいて、奥さんは日本人なので、日本語が上手なはずだ. Mario sang udah tinggal 20 tahun di Jepang. Istrinya juga orang Jepang. Ya udah pastilah bahasa Jepangnya pandai. Seperti itu. Udah pasti minasang ke sebuah keyakinan di mana semua orang tuh tahu bahwa itu tuh fakta ya minasang ya. Jadi ini bukan opini, tapi semua orang juga tahu bahwa itu tuh adalah hal nyata. Lagi ya minasang ya. Ri-san wa yubi wa o shite imasen. Mainichi shigoto no ato de osake o nonde kara uchi ni kaete imasu. Dokushin no hazu da. Lisan tidak menggunakan cincin. Setiap hari ia pulang ke rumah setelah minum sake, setelah pulang bekerja, dia pasti bujangan. Seperti itu minasang. Jadi dia tuh kenapa orang ini tuh yakin karena ini ciri-ciri dokushing banget ya minasang ya. Oh, yang namanya dokushing, yang namanya bujangan di Jepang itu kalau misalnya setelah pulang bekerja, dia itu habis minum sake nih, pulang pulang kerja itu langsung minum sake,
Itu tuh dia tuh biasanya ada seorang dekusing karena kalau misalnya udah menikah biasanya nggak minum sake dulu, langsung pulang biasanya seperti itu. Lagi ya minasnya ya. Nimots wa itsukimasu ka? Kapan baruku sampai? Kino okutano de kyotsuku hazu desu. Karena aku mengirimnya kemarin, jadi seharusnya sampai hari ini. Seperti itu. Minasang. Dia udah yakin nih kenapa bisa sampai hari ini ya karena dikirimnya kemarin. Seperti itu. Desu minasang. Lagi minasang ya. Oke seperti ini nih. Karena karena misalnya hari ini belajar bab 14, besok sudah pasti belajar bab 15 seperti itu. Ya kita udah tahu ya Minasang jelas banget ya karena kan setiap harinya tuh kita belajar pasti babnya itu maju ya Minasang ya. Oleh karena itu ini sebuah keyakinan yang semua orang juga tahu gitu Minasang. Kalau belajar 14 hari ini, oh berarti besok bab 15 seperti itu. Ya, hai. Contohnya di sini bahasa Jepangnya adalah kyo wa bab itu dai juyoka. Bahasa dai juyoka. Nah, dai juyoka o 勉強したので、berarti 明日は第15課を、を勉強するはずです。Dan bilang ya. Kata kerja yang dipakai seperti biasanya bilang kata kerja bentuk futsuke. Kata sifat ii taruh aja. Kata sifat na-nya hilangkan. Atau boleh menggunakan dearu. Boleh yang mana saja. Yang mana aja. Lalu di sini ada kata benda kata benda itu pakainya no, lalu menggunakan dearu atau boleh minasan nggak pakai dearu juga nggak apa-apa. Hmm, oke deh, Kak. Bisa minasan ya. Hazu. Jadi semua orang juga tahu bahwa hal itu tuh sebuah fakta. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan dulu tidak minasan? Tahu? Luisan nggak inai. Sneh. Tahu minasan? Ada yang bertanyakan dulu tidak minasan? Nggak ada yang komen berarti saya diem aja di sini. Eh, Sensei itu yang bujangan kan kata benda ya Sensei. Iya. Makanya pakai no iya so desu ne. Bujangan itu kan kata benda. So dokushi no hazu da seperti itu. Dokushi desho. Kata benda. Kan sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh. Hai sensei. Iya desu ne. Oke des. Bisa minasang ya. Selanjutnya. Nah, kalau yang ini ya minasang ya. Nah, kalau yang ini soda. Nah, biasanya itu artinya itu soda itu katanya ya minasang ya. Katanya. Jadi kalau yang ini bumpulnya itu tidak kita hanya menyampaikan sebuah informasi yang kita dapatkan dari sesuatu. Biasanya sumber informasinya itu boleh menggunakan nioruto, nioreba, atau dewa. Hai, biasanya menggunakan kata kerja futsuke, kata sifat i, taruh aja i-nya, kata sifat na hilang diganti dengan da, kata benda juga pakainya da. Contohnya, yote apa sih koretenki yoho nioruto. Menurut lamparan cuaca, nioruto itu artinya menurut ya minasnya ya. Menurut lamparan cuaca, kyo wa amega furu so desu. Hari ini akan hujan. Seperti itu. Bukan kata kita, tapi kata ramalan cuaca seperti itu. Hai, hiru no terebi ni yoru to, ano restoran wa oishi so desu. Menurut TV siang, kata si TV siang, restoran itu enak katanya seperti itu. Jadi bukan opini saya ya, tapi si TV siang itu. Tomodachi no hanashi ni yoru to, Nihon no seikatsu wa taihen da so desu. Menurut teman saya, hidup di Jepang itu keras. Iya, benar banget ya minasanya. Di Jepang itu gajinya tinggi, tapi ini apa sih pajaknya juga banyak. Nah,
sampai 6 atau enggak 7 juta sebulan. Minasang misalnya gaji Minasang itu 20 juta. Kurangin 7, nah itu gaji bersihnya Minasang. Itu asuransi doang ya Minasang ya, asuransi sama pajak-pajak yang lainnya. Belum bayar apato dan air. Jadi ya, semangat. Di sini ada nyusu ni Yoruto. Kyowa hare da so desu. Menurut berita besok akan cerah. Jadi biasanya di Sodes ini nih soda selalu ada ini yang menasing ya sumber informasinya. Jadi bisa kita tuliskan di sini sumber informasi ditambahkan Nioruto. Nioruto. Boleh Nioreba atau Dewa boleh minasang ya terserah minasang. Tapi kalau saya selalu menggunakannya Nioruto. Sumber informasi Nioruto baru menggunakan nani Sodes. Seperti itu. Contohnya minasang ya. Menurut menurut koran, menurut koran, misalnya menurut koran, hmm, misalnya coba ya misalnya Bapak Prabowo eh, akan pergi ke Jepang. Menurut koran, Bapak Prabowo akan pergi ke Jepang. Nah, seperti itu. Jadi bukan kata kita ya, tapi kata si koran gitu. Kita dapat informasi dari si koran. Doh karena berarti koran itu adalah simbung ya minasang ya. Simbung ni cing bung ni yoruto pura eh pura bowo wo pura bowo samawa. Kenapa pakai sama? Karena beliau kan orang nomor satu ya minasang ya. Jadi nggak bisa menggunakan sang, tapi pakainya sama. Purabowo Samawa Nihong ni iku so desu. Ini desu kami. Jadi ini bukan berita yang bukan pendapat kita ya misalnya bukan kita yang apa yang tahunya tapi kita tuh tahu dari sesuatu hal dari sumber informasi yang valid biasanya seperti itu. Ini desu kah? Hai, minasan sampai sini dulu nih Asrisan sama Alfisan ada yang mau tanyakan dulu. Kebetulan Winda Sang dan Luisan tuh menghilang. Terus Minna. Terus ada pertanyaan dulu ya Minna Sang? Belum ada ya? Oke, Des. Oke, sekarang. Hai, kita mati kudasai Minna Sang. Hai, selanjutnya aja Minna Sang ya. Nah, kalau yang ini tuh Yoda. Kalau tadi kan Sodes, katanya yang bilang kalau Yoda itu biasanya ini adalah kalau dibilang tuh suuzonnya kita ya biasanya. Suuzonnya ya. Jadi kayaknya artinya ya kalau Yoda itu tuh artinya kayaknya. Nah, ini tuh pure opini kita ya misalnya pure. Kayaknya sih gitu ya. Kayaknya pure opini kita. Tapi kita tuh melihat dulu minasang melihat ada tanda-tandanya dulu baru bisa menggunakan ini minasang Yoda. Dia sama sama minasang ya. Kata kerja futsuke, kata sifat ii taro aja, kata sifat na taro aja, kata benda menggunakannya no. Ini nih apa mendebak-nebak biasanya tuh kalimatnya itu pembicara mendebak-nebak dengan panca indera. Bisa juga digunakan ketika Minasang itu menghindari penegasan. Jadi Minasang tuh ditanyain nih sama orang. Karena Minasang tuh nggak tahu dengan pasti, kayak misalnya masih ragu-ragu, Minasang bisa menggunakan bentuk ini Yoda. Contohnya Minasang tuh ditanyain nih sama wartawan misalnya. Aslisan ditanyain sama wartawan. Hari ini Pak Prabowo ke Jepang ya? Seperti itu. Tapi kan Asrisan nggak tahu. Asrisan kan nggak bekerja dengan Prabowo. Makanya Asrisan tuh bilang, iya kayaknya gitu seperti itu. Jadi karena Asrisan tuh tidak mau apa
tidak tahu dengan pasti seperti itu minasang. Biasanya juga minasang ini juga bisa digunakan ketika minasang ingin mengatakan sesuatu tanpa kepastian, tanpa adanya bukti. Biasanya ini tuh adalah bentuk formalnya minasang ya, siodes. Sama aja sebenarnya sama dengan mitaides, cuman ini lebih formal. Contohnya, ini, Kanojo wa kasao wasureta yodes. Sepertinya dia lupa membawa payung. Kayaknya atau sepertinya. Mungkin Minasang tuh kenapa beranggapan seperti itu kayaknya. Mungkin dia tuh diem lagi hujan. Yang lain itu pada keluar, pada pakai payung. Tapi kok dia diem aja. Oh, jadi Minasang tuh karena melihat hal itu, jadi Minasang tuh langsung berpendapat bahwa oh kayaknya dia lupa payung deh. Seperti itu. Lagi Minasang ya. Kono hito wa inuga kiraina yodes. Sepertinya orang ini tuh nggak suka anjing. Padahal dia nggak bilang, tapi kita beranggapan seperti itu. Kenapa? Karena kita tuh mungkin misalnya melihat dia itu kalau tiap ada anjing kok dia jadi nggak mau lewat seperti itu minasang. Atau misalnya ada anjing kok dia malah bawa batu misalnya seperti itu. Jadi kita bisa menyimpulkan oh dia kayaknya nggak suka anjing deh seperti itu minasang. Ada lagi di sini. Kyono banggohan wa kare no yode. Sepertinya makan malam hari ini kare. Seperti itu. Kenapa dia bisa berpendapat seperti itu? Mungkin dia tuh baru datang, terus tiba-tiba ada tercium bau kare dari dapur gitu. Hari ini kayaknya kare deh, seperti itu. Terus dia bilang, hai, dilihat dari bahan-bahannya. So, desne dilihat dari tanda-tandanya yang kita dapat dari ini ya biasanya dari yang kita tebak dari panca indera. Seperti tadi kalau kare. Oh, ini kan aroma kayak kare. Jadi ini diciumnya itu oleh indera penciuman seperti itu. Yang tadi tidak suka anjing sama tidak membawa payung kan itu kita tangkap oleh indera mata yang biasanya. Jadi yang kita lihat seperti itu. Yes, nih. Contohnya biasanya contohnya nih ya, contohnya. Hai. Sepertinya eh, sepertinya bayinya menangis. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena kan kedengeran bilang sama, oh kayaknya bayinya nangis deh gitu. Tapi belum tentu. Misalnya siapa tahu alarm menangis. Seperti itu minasang. Karena kita dengar dari telinga, oh itu ada suara iya oh berarti bayinya. Berarti gimana nih? Akacangwa naite iru yodes. Kan, sepertinya bayinya sedang menangis. Naite iru yodes. Seperti itu minasang. Ini desu ka? Sampai sini dulu nih minasang. Ada pertanyaan tidak mengenai yodes? Ini Mas. Ada minasang? Belum Sensei. Oke, Des. Kalau begitu kita langsung saja ya, minasang. Gabung po berikutnya, minasang ya. Memahami pola kalimat yang menyatakan sesuatu yang terasa oleh indera manusia. Gak sih mas ya, minasang ya. Di sini ada bau, nioi. Di sini ada aji, rasa. Ada oto itu suara bunyi, minasang ada koe, suara makhluk hidup. Jadi kalau koe itu suara, minasang ya. Kalau oto itu bunyi. Oke, di sini ada nioi juga binatang nioi itu bau ya binatang lebih ke bau. Biasanya kalau parfum wangi parfum itu bukan nioi, tapi kaori ya binatang ya. Menangis itu naite iru sensei. Menangis itu nakimas. Tapi kan kalau bayi bayi itu kalau misalnya kita lagi denger nih, oh bayinya lagi nangis nih gitu, sedang menangis berarti pakainya teiru seperti itu minasang. Kalau kita ini, kalau misalnya kita mendengar bayi nangis nih, itu bayi lagi nangis nggak? Berarti iya dong, karena kan kedengeran seperti itu minasang. Kenapa kita bisa tahu ya? Itu kita lagi dengar suaranya seperti itu. Lagi minasang ya, di sini ada kaori aroma ya. Aroma itu biasanya untuk parfum. Lalu kosui artinya parfum, mado itu jendela, hanabi itu kembang api. Ingat ya minasang ini kosui itu parfum. Kalau kozui itu artinya banjir. Hati-hati ya.
Di sini minasang. Di sini menyampaikan rasa. Gak sih mas minasang. Biasanya hanya menggunakan kata benda gak sih mas minasang ya untuk digunakan menyampaikan apa yang dirasakan oleh pembicara dari suatu bunyi, rasa, aroma, rasa atau perasaan. Jadi seluruh hal yang masuk ke indera kita itu tuh pakainya boleh pakai gak sih mas. Contohnya, kicing kara keki no inioi ga shimasu. Inioi. Nio itu kan tadi wangi, enak, bau enak ya misalnya bau. Bau itu enak. Kira-kira kalau bau itu kita hisap sama indera apa nih minasang? Kalau bau oleh hidung ya minasang ya. Kalau yang oleh hidung maka artinya itu tercium seperti itu minasang. Kicing kara keki no inioi ga shimasu. Dari dapur tercium bau kue seperti itu. Lagi, kono ice cream wa lemon no aji ga shimasu. Es krim ini terasa rasa lemon. Berarti kira-kira indera apa yang dipakai ketika kita bisa tahu rasanya rasa lemon? Kira-kira indera apa yang minasang kira-kira yang kita pakai? Hidung kah? Mata kah? Telinga kah? Kira-kira menurut minasang apa? So desu ne, lidah tadashi desu ne. Oleh karena itu di sini berarti yang menggunakan apa sih lemon no aji ga shimasu berarti ini lidahnya yang merasakan rasa lemon. Selanjutnya, tonari no hea kara piano no oto ga shimasu. Dari pintu kamar sebelah terdengar suara piano. Nah, karena suara, biasanya suara itu pasti terdengar oleh telinga. Muko kara inu no koe ga shimasu. Dari kejauhan terdengar suara anjing. Seperti itu. Merin san wa totemo ii kaori ga shimasu ne. Donna kosui o shikatte imasu ka? Merin san harum ya. Pakai parfum apa sih? Seperti itu. Ii kaori ga shimasu. Artinya itu tercium aroma yang wangi. Seperti itu minasan. Yes nih. Contohnya minasan ya. Eh, eh, terdengar suara angin. Itu karena menurut minasan apa? Terdengar suara angin. Terdengar suara angin. Kaze no koe ga shimasu. Uis ne. Tadashi. Kaze no koe ga shimasu. Tadashi desu. Bisa ya? Oke, sekarang. Kanji koe sama kaori agak mirip ya Sensei ya. Kaori? Kaori. Sensei. Kaori. Sensei. Kaori.違うね。Kaori. 違うね。Beda ya. Hah. Kaze. Kaze と kaori. ちょっと違いますね. Kalau misalnya kaori pasti ada ri-nya. Tapi kalau kaze enggak. Beda. Yes, Kak? Berarti minasang ya. Nah, ini menyatakan perkiraan pembicara dan ini menasanya miemas sama kikuemas. Jadi selain menggunakan gak simas, juga bisa menggunakan kalau misalnya yang terlihat sama terdengar boleh juga menggunakan miemas sama kikuemas. Sama-sama menggunakan partikel ga ya minasang ya. Boleh. Jadi ini kalau misalnya minasang gak mau pakai simas, miemas sama kikuemas juga boleh seperti itu minasang. Ini pernah kita pelajari misalnya di bumpo yang potensial kan oke. Jadi ini nggak bakal saya bahas karena kan kita sudah pernah bahas. Miemas sama kikoemas hanya untuk terlihat oleh mata sama telinga dong gimana. Miemas itu terlihat, kikoemas itu terdengar. Dochi demo ides, yang manapun boleh. Minasan mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang ini juga boleh. Dochi demo ides. Ides kah? Ini nggak bakal saya bahas karena ini udah pernah ya. Ini cuman apa sih diingatkan kembali saja. Selanjutnya binatang ya.
Menyatakan dua hal yang mirip. Shi. Nih, minasang. Hai. Seperti biasa, ada goi dulu yang minasang yogurto, artinya yogurt. Di sini ada koshosuru, artinya rusak. Tabakosu, artinya merokok. Zangyo itu artinya lembur. Di sini gaji, itu kyuryo. Di sini ada yameru, artinya berhenti. Dan shizeng itu alami ya, minasang ya, shizeng. Nah, biasanya minasang menyatakan dua hal yang mirip. Kalimat ini digunakan untuk menyambung hal-hal yang memiliki kesamaan, minasang. Yogurt wa oishii shi, kantang ni taberareru shi, karada ni ii desu. Kata kerjanya itu biasanya menggunakan kata kerja bentuk futsuke, minasang ya. Boleh pakai kata sifat, boleh pakai kata benda, douchi demo ii desu. Maksudnya yang sama tuh maksudnya apa sih sensei ini, minasang? Ini tuh untuk menyatakan sesuatu yang sama ya minasang ya, seperti ini minasang. Yogurt 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 dong minasang. Yogurt itu enak, kan tani taberareru shi, mudah dimakan, karadani ides, baik untuk tubuh. Nah, maksudnya yang memiliki kesamaan itu apa kak? Yang ini yang minasang nih belakangnya, ini kan semuanya memiliki kesamaan. Kesamaannya apa minasang? Sama-sama bagus, sama-sama bagus ya minasang. Enak, mudah dimakan, baik untuk tubuh. Itu kan semuanya hal positif ya minasang ya. Jadi ini untuk menyebutkan beberapa hal dari suatu barang yang apa sih minasang, yang hal-halnya itu memiliki kesamaan yang positif atau enggak negatif. Seperti itu minasang. Tokyo wa ini untuk mendeskripsikan sesuatu yang memiliki hal yang sama ya minasang ya. Contohnya, Tokyo wa benri dashi, mise mo takusang aru shi, omoshiroi desu. Ini kan semuanya positif ya minasang ya. Kore desu ne. Tokyo itu tempatnya praktis. Mise mo takusang aru shi, banyak tokonya. Omoshiroi desu, menarik. Seperti itu. Boleh nggak pakai negatif? Boleh banget minasang. Kono pasokon wa furui shi, yoku koso suru shi, osoi desu. Pasokon ini tua, gampang rusak, osoi lambat. Ini kan sama ya minasang. Kalau satunya jelek, maka semuanya harus jelek. Kalau satunya bagus, maka semuanya harus bagus gitu. Untuk mendeskripsikan, dan di saat di deskripsinya itu biasanya itu memiliki hal-hal yang memiliki kesamaan seperti itu. Contohnya kanji itu mudah, mudah. Terus mudah ditulis kemarin apa tuh minasang? Mudah ditulis. Kita udah belajar ya kemarin. Mudah ditulis, yasui pakai yang asu itu. Mudah ditulis dan menarik. Gimana nih minasang? Berarti kanji wa kantang dashi. Kantang dashi. Mudah ditulis itu apa minasang? Kaki yasui shi. Kaki yasui shi. Omo shiroi desu. Seperti itu. Kanji wa kantang dashi. Kaki yasui shi. Omoshiroi desu. Bisa minasang ya. Biasanya tiga doang sih minasang. Nih, ada lagi contohnya. Ini tolong ditulis ya di chat ya. Misalnya, eh, apa yang minasang ya? Misalnya, ikan itu enak, murah, dan sehat. Sehat untuk tubuh. Sehat untuk tubuh tuh kaladani i, boleh. Silakan. Oleh Alfi Sandozo. Ada yang coba? Oh, ya ini udah nih. Eh, Sakana wa oishii shi. Murah itu yasui. Yasui shi. Karadani ii desu.
Sehat itu karadani i desu. Berarti sakana wa sakana wa oishii shi yasui shi karadani i desu. Ikannya enak, murah, dan sehat untuk tubuh. Yes, nih. Oke, desu ka? Bisa ya? Ada lagi? Nih. Selanjutnya binasang ya, menyatakan alasan nih, menyatakan alasan itu shishi. Masih pakai shishi ya binasang ya. Nah, biasanya itu selain untuk menyebutkan dua hal yang mirip, juga bisa menyatakan alasan. Masih sama ya binasang ya. Alasannya itu harus sama. Kalau satunya bagus, maka semuanya juga harus bagus. Kalau satunya jelek, maka semuanya harus jelek. Biasanya perbedaannya itu dari yang fungsi untuk menyatakan hal yang lebih, biasanya itu ada kata sore deh yang paling terakhirnya minasanya di kalimat terakhir. Kan kalau di sini nggak ada minasanya. Korekara dani ides langsung aja. Cuman kalau misalnya mau yang arti itu menyatakan sebuah alasan yang mirip, biasanya itu di kalimat terakhir itu menggunakan sore deh. Contohnya, Shumatsu wa ame dashi, samui shi, sore de dekakemasen. Akhir minggu tuh hujan, dingin, terus nggak bisa keluar seperti itu minasan. Terus lagi karada ni warui shi, nggak baik buat tubuh. Kodomo ga iru shi, apa sih? Ada anak-anak. Tabako sute wa ikemasen seperti itu. Karena itulah aku nggak merokok seperti itu. Zangyo ga aru shi, kore kyuryo ga yasui shi, shigoto o yametai desu. Ada lembur dan gajinya rendah. Karena itulah aku ingin berhenti bekerja. Jadi di belakangnya itu tuh ada kesimpulannya minasang ya. Di belakangnya. Contohnya lagi nih. Seperti ini minasang. Eh, apa ini? Eh, apa sih? Bisa dibeli dimanapun. Harganya murah. Karena itulah aku suka sayur. Tuh, karena bisa dibeli dimanapun. Berarti doko demo kaerushi yasui shi yasui shi sore de yasai sore de yasai ga suki desu. Seperti itu. Jadi di belakang itu ada kesimpulannya. Bisa dibeli manapun, harganya murah karena itulah aku suka sayur. Doko demo kaerushi yasui shi sore de yasai ga suki desu. Seperti itu. Jadi saya minasang. Kira-kira sampai sini dulu di minasang ada pertanyaan dulu tidak? Minasang ada pertanyaan? Baik, cukup jelas sensei. Oke des. Baik, selanjutnya minasang ya. Coba kita. Baik. Nah, di sini juga untuk menyatakan beberapa alasan ya minasang ya. Boleh menggunakan shi ini. Masih sama ya minasang ya. Biasanya kalau kita ditanya nih, Dushite Nihon ryori ga suki desu ka? Ada pertanyaan ini boleh banget minasang kalau misalnya alasannya itu ada banyak. Ada banyak minasang ya. Kita boleh menggunakan partikel ini. Shizen dashi, karada ni ishi, oishi desu kara. Biasanya tuh di belakang itu ada kata karanya. Contohnya, doshite, doshite kare ga suki desu ka? Kenapa kamu suka dia? Seperti itu, minasang. Karena biasanya tuh kan kalau menyukai seseorang tuh nggak cuma satu dong alasannya, ada banyak dong. Nah, kira-kira gimana nih minasang? Contohnya Alfisang silakan.
Kenapa aku bisa suka sama dia? Misalnya, karena dia ganteng, kaya. Contoh doang yang Alfi sayang ya. Dia ganteng, kaya, dan baik. Gimana nih? Terus, terus, ah, tanah. Ikemen bukan hansamu desu. Ikemen itu artinya pria tampan. Kenapa kamu suka dia? Alfisan silakan. Karewa hansamu dashi. Terus, kaya itu okane mochi dashi. Dan baik. Yasashi desu ka? Seperti itu. Situ, hai, ipsnya. Lagi ya. Lagi misalnya, doshite. Doshite Nihon. Doshite Nihon ikitai desu ka? Kenapa mau pergi ke Jepang? Alasannya minasan biasanya kan banyak tuh. Apa tuh minasan? Terus, silahkan ditulis di kolom chat. Ya. Terus minasan. Ayo, dozo. Afi-san, dozo. Ayo, minasan. Ayo, kore da. Ai da, kore da, kore da. Kudasai. Hai. Karena suka budayanya, negaranya, alam itu shizen, alami, shizen. Berarti karena suka budayanya, bung kaga. Boleh nih, bung kaga. Ga suki dashi. Suka budayanya, suka alamnya, apa, enggak, bung kaga suki dashi. Kunimo suki dashi. Hai. Kalau suka budaya, negara, dan juga alamnya indah, berarti si Zengmo Utsukushi desu kara. Seperti itu. Bagus sekali ya. Langsung ya. Berarti doste nihon kita desu ka? Bunka ga suki dashi, kuni mo suki dashi, shizen mo utsukushi desu kara. Seperti itu. Iya desu ka? Bisa minasan ya? Kantang desu. Menurut saya ini gampang sih minasan. Minasan mendingan siapin diri minasan deh buat hari Senin, karena mungkin minasan boleh lihat ya di apa sih, round map, pos selanjutnya itu, mhm, itu tuh bikin sakit kepala. Bahkan waktu saya pertama kali belajar tuh saya juga jadi sakit kepala misalnya waktu pertama kali ya minasan. Tapi kalau sekarang udah enggak karena saya selalu pakai. Oke, saya minasan. Pola kalimat menyatakan beberapa alasan sudah cukup jelas ya minasan ya. Ini kah? Hai sensei. Oke. Ah, warimashita nih. Berarti kita bisa ambil, kita lebih cepat ya Minasang ya. Iyalah kan Minasang nggak on mic ya, jadi lebih cepat. Katakan ini ya, ada jawaban Minasang. Saya juga paham kok, kayak ini lagi liburan ya sih. Tapi lagi belajar gak sih? Udah Buddhis. Di sini Minasang ya, kita mempelajari tentang tak.
Tokoro ya, minasang ya. Tokoro itu untuk menunjukkan, menyatakan waktu terjadinya sebuah tindakan. Kata kerja bentuk kamus ditambahkan dengan tokoro artinya baru saja kegiatan itu akan terjadi atau mau dilakukan. Lalu teiru tokoro artinya kegiatan itu tuh sedang terjadi. Lalu kalau kata kerja bentuk ta baru saja selesai, misalnya kegiatan tersebut baru saja selesai terjadi. Lalu di sini ada tabakari yang artinya itu untuk menunjukkan sesuatu yang baru saja terjadi. Tapi jangka waktu itu lebih panjang daripada tatokoro ya minasang ya. Selanjutnya di sini ada pola kalimat yang menandakan hazu, so, dan yodes. Kalau hazu des biasanya itu menunjukkan sebuah keyakinan atau kepastian yang dimana semua orang juga tahu bahwa merupakan hal itu tuh merupakan sebuah fakta. Selanjutnya di sini ada soda atau sodes yang artinya itu katanya. Jadi kita hanya menyampaikan informasi dari yang kita dapat. Biasanya sumber informasinya itu ditambahkan menggunakan Nyoruto ya. Di depan, di belakangin sumber informasi kita tambahkan Nyoruto. Lalu di belakangnya ada kata sodes. Selanjutnya ya minasang ya, di sini ada Yoda. Nah, kalau ini tuh sebuah apa minasangnya dugaan yang kita apa yang kita simpulkan apa sih tebak-tebakan kita minasang ya berdasarkan dengan apa yang kita tangkap sepertinya artinya kayaknya. Lalu di sini ada menunjukkan sesuatu yang terasa oleh indera manusia ya minasang ya. Gak sih mas ya, jadi boleh bisa artinya itu bisa tercium, terdengar, terasa atau terlihat juga bisa seperti itu. Biasa juga selain itu juga ada kata miemas dan kikoemas ya minasang ya, tapi hanya untuk terlihat dan juga terdengar saja. Di sini juga ada menyatakan dua hal yang mirip. Nah, kalau dua hal yang mirip itu biasanya untuk mendeskripsikan sesuatu barang, misalnya sesuatu benda. Dan biasanya itu pendeskripsiannya itu kata kerja, kata sifat, dan kata bendanya biasanya itu haruslah berupa kata-kata yang sama atau sederajat ya misalnya. Kalau bagus berarti bagus semua. Kalau jelek berarti jelek semua. Selanjutnya menyatakan alasan. Biasanya itu kalau misalnya ada alasan di kalimat terakhir yaitu biasanya ada kata sore deh. Lalu untuk menyatakan beberapa alasan yang biasanya ada kata shishi, di belakangnya itu ada kata deskara. Seperti itu. Desu minasang ini lumayan minasang yang lumayan banyak bumponya kita pelajari 1, 2, 3, 4. Udah 4 nih. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. Minasan 12 bumpo. Oh, benkyou shimashita ne. Janangka korema de tsumoga arimasu ka minasan. Sampai sini dulu ada pertanyaan tidak minasan mengenai 12 bumpo yang tadi sudah kita pelajari. Itu coba minasan. Saya bingung. Kayak soalnya kan minasan nggak bisa on mic. Gimana mau bikin contoh kalimat? Saya jadi bingung karena biasanya kalau kelas-kelas saya sebelumnya itu nggak pernah minasan nggak pernah ada yang nggak on mic gitu loh minasan nggak pernah ini pertama kalinya saya ngomong sendiri antara si keiken dari mas yes nih Insya Allah sensei Senin sudah bisa on mic saya tunggu ya Alfisa ya kayak sendirian banget gak sih saya kesepian banget ayo onegai sih mas minasan yang bisa on mic dimohon untuk on mic. Sebenarnya saya juga paham sih kayak tanggal 2 ini kan baru tahun baru ya binasang ya kayak vibe-nya masih liburan tapi disuruh belajar saya paham sih. Salah ponggo nggak sih ini tiba-tiba belajar. Oke deh binasang. Ya kalau tidak ada yang menanyakan lagi kita akhiri pertemuan hari ini binasang ya. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Hai minasan, 終わりました。お疲れ様でしたね。お休みを取りましょうね。お疲れ様でした。また来週皆さんお待ちしております。じゃあねー。